AS Roma harus mengaku kalah ketika menghadapi perlawanan Feyenoord dalam leg pertama perempat final Liga Eropa 2022-2023. Bermain di Feyenoord Stadium, AS Roma menyerah dengan skor tipis 1-0. Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, menyebut kekalahan itu seharusnya tidak terjadi mengingat AS Roma tampil dengan cukup banyak peluang sepanjang jalannya laga. Lalu apa yang membuat Roma ini bertekuk lutut oleh pawang serigala Feyenoord? Dan apa hubungannya dengan Erling Haaland? Mari kita simak bersama semua kesialan AS Roma kali ini. Sudah kalah, masih bonus pemain cedera. AS Roma memang mungkin sedang tidak beruntung saat bertandang ke markas Feyenoord. Dan mungkin Jose Mourinho juga tak berlebihan jika mengatakan timnya tak layak kalah. Pertama, mereka harus kehilangan bintang andalannya. Paulo Dybala yang cedera di menit ke-26 digantikan oleh Stefan El Shaarawy. Disinilah awal masalah Roma sepanjang pertandingan. Kedua, pada menit ke-42, AS Roma mendapatkan penalti setelah Mats Wiever melakukan handball. Ini tentunya peluang emas. Dan Lorenzo Pellegrini yang maju sebagai eksekutor mengarahkan bola ke pojok kiri gawang. Tapi bola menghantam tiang gawang, lalu diamankan oleh pertahanan Feyenoord. Saat babak kedua baru dimulai di menit ke-53, pemain Feyenoord berhasil menjebol gawang Roma. Oussama Idrissi merengsek dari kiri dan mengirim umpan tarik yang disambar oleh Wiever dari luar kotak penalti. Dan bola melesat masuk ke pojok kiri gawang Roma. Lalu kemudian kesialan berlanjut. Tammy Abraham juga cedera tak lama setelah gol Mats Wiever tersebut. Memaksa Mourinho memasukkan Andrea Belotti dalam upaya putus asa mencari setidaknya satu gol balasan. Beberapa peluang tercipta bagi skuad asuhan Jose Mourinho ini, tetapi tak satu pun yang membuahkan hasil. Ini benar-benar malam yang sial bagi serigala Roma. Kemarahan Jose Mourinho pada sang kapten. Usai sang kapten Roma gagal penalti pada akhir babak pertama, lalu di menit ke-46, coba lihat siapa yang masuk. Georginio Wijnaldum masuk menggantikan sang skipper Gianluigi Rossi. Sebuah langkah yang bisa ditafsirkan sebagai kemarahan besar Jose Mourinho. Sepakan penalti menit 43 itu merupakan kesempatan emas dari tim Serie A itu untuk mengungguli tuan rumah Feyenoord. Tetapi apa yang dilakukan oleh Lorenzo Pellegrini? Ia mengarahkan bola terlalu ke kiri, menghantam tiang gawang Justin Bijlow, dan bola pun keluar dari kotak dan tak bisa dikendalikan oleh pasukan Roma. Ini bisa menjadi malam yang sangat menentukan bagi Roma dalam upaya mereka merebut gelar Eropa kedua dalam musim beruntun dan sang kapten menghancurkan peluang terbaiknya. Tidak heran jika Mourinho murka dan langsung mengistirahatkan Pellegrini pada kesempatan pertama. Rekor hajar tiang gawang. Akibat tendangan penalti gagal Lorenzo Pellegrini tersebut, AS Roma kini mencatatkan rekor unik sebagai klub dari 5 liga top Eropa yang paling banyak melepaskan tembakan berujung bentur tiang gawang. Menurut data dari Opta Paulo, tembakan para pemain AS Roma telah membentur tiang gawang sebanyak 26 kali. Namun, rekor tersebut justru membuat Ilupi kalah dalam pertandingan kali ini. Malam buruk Roma berubah menjadi bencana. Kegagalan penalti Pellegrini tadi sudah cukup buruk. Ini ditambah dengan gol dari pihak tuan rumah Feyenoord yang terjadi di menit 53. Saat sebuah umpan tarik dari Oussama Idrissi disambar oleh gelandang Mats Wiever. Tendangan pemain 23 tahun itu tidak sempurna benar. Memantul dulu di lapangan sebelum melayang dan memantul sekali lagi sehingga menyulitkan Rui Patricio dalam mengamankan gawang Roma. Skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Ini seperti pembalasan dendam dari tim Belanda itu untuk kekalahan mereka di final Liga Konferensi Eropa musim lalu di tangan tim yang sama, saat mereka kalah oleh gol tunggal Nicola Zaniolo. Mourinho tak punya Erling Haaland. Saat ini sebenarnya AS Roma punya deretan striker yang cukup mumpuni. Mereka punya Tammy Abraham dan Paulo Dybala. Namun, musim ini keduanya ternyata belum mampu membuat lini serang menjadi garang. Bahkan Mourinho sendiri mengakui bahwa AS Roma bukanlah tim yang mampu mencetak banyak gol. Mau bahkan menyebut timnya tampil tumpul di beberapa laga musim ini, meskipun menciptakan banyak peluang. Ia pun merujuk pada laga di kandang RB Salzburg, di mana mereka memiliki banyak peluang, tetapi pada akhirnya Salzburg yang mencetak gol. Mourinho menyadari bahwa mereka memiliki masalah ini. Ia mengaku tidak memiliki banyak pemain penyerang. Mourinho pun mengatakan,
Ceritanya bakal berbeda andai saja mereka punya pemain seperti Erling Haaland. Ya sayangnya, Haaland nggak mau juga main di Roma, ya nggak? Leg kedua bakal lebih berat. Usai kalah agregat 1 gol di leg pertama melawan Feyenoord dan ditambah krisis ketajaman di lini serang AS Roma, beban Jose Mourinho kali ini semakin berat. Tuntutan untuk memenangkan laga di leg kedua melawan Feyenoord di Stadio Olimpico tanpa kehadiran beberapa penyerang andalannya akan menjadi sangat berat. Tammy Abraham dan Paulo Dybala kabarnya mengalami cedera yang cukup serius saat berlaga di leg pertama malam tadi. Mourinho menerangkan bahwa AS Roma kemungkinan tidak akan diperkuat dua pemain tersebut di leg kedua nanti. Mourinho pun mengakui Roma tengah dalam masalah. Mereka akan menghadapi pertandingan yang sulit pada hari Senin melawan Udinese dan kemudian pada hari Kamis menjamu Feyenoord. Mourinho mengakui tidak memiliki begitu banyak pemain untuk bisa dirotasi. Bagaimana menurutmu? Apakah Roma masih punya peluang di leg kedua? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.